Bapak Ibu Saudara, kita terus melanjutkan tema kita, perempuan dalam rencana Elohim. Ini sudah yang ketiga, dan kita akan berbicara tentang Sarah, Ribka, Lea dan Rahel, ya. Tetapi tentu kita harus mengulang dulu, ya. Kemarin kita bicara soal kejatuhan, ya, katakanlah proses yang harus dilalui oleh Adam dan Hawa, dan melalui proses itu Tuhan memberikan disiplin kepada Adam, suami. Dia akan mengalami kesusahan lah dalam mencari nafkah, kira-kira begitu ya. Kemudian kepada perempuan dikatakan sulit melahirkan, dan juga dikatakan di situ ada keinginan yang kuat dalam diri perempuan. Ini istilah Ibraninya tesukah. Tesukah ini desire, ya, artinya kerinduan, keinginan yang kuat. Tapi di dalam terjemahan RAI maupun ILT itu diterjemahkannya birahi. Jadi menimbulkan kesan bahwa seolah-olah yang dimaksud dengan tesukah itu adalah keinginan seksual itu, padahal bukan itu. Karena kalau kita mau menafsirkan suatu istilah, ya, selalu kita harus lihat konteksnya. Kira-kira yang konteks dekatnya lah, yang atas dan bawah itu ayatnya itu, ya. Karena kalau dilihat atas bawahnya dikatakan ini terjemahan ini benar juga semuanya yang atas bawahnya itu. Kalau kita lihat ya, Kejadian 3 itu dibilang di situ engkau akan melahirkan anak, namun engkau akan birahi kepada suamimu. Ini birahi ini salah terjemahan ini, ya. Tapi ayat berikutnya, kalimat berikutnya, dan ia akan berkuasa, have dominion over you. Jadi berkuasa atas perempuan itu, suaminya. Jadi perempuan itu jadi ditaruh di bawah suaminya secara otoritas itu, ya. Ini juga begitu, sama ini, ya. Di sini dikatakan ayat yang ke-16, dikatakan tetapi kepada suamimu, birahimu. Nah, ini juga salah ini. Dan dia akan berkuasa atasmu, ya. Itu sama, ya. Nah, jadi bagaimana artinya? Apa artinya istilah tesukah ini, atau desire atau keinginan kuat ini? Ini nggak menunjuk kepada soal seksual, tapi dia menunjuk soal berkuasa itu. Ayat berikutnya mengatakan suamimu akan berkuasa atas engkau. Tapi engkau mempunyai keinginan kuat yang diarahkan kepada suamimu. Apa itu keinginan kuatnya? Kita harus menafsirkan keinginan kuat ini adalah satu kerinduan untuk tidak mau dikuasai oleh suaminya, dan kalau bisa bahkan dia menguasai, kira-kira begitu, ya. Karena kenapa? Karena memang perempuan tidak didesain dari awal itu. Kejadian 1 ayat 26-28 itu tidak didesain dia untuk dikuasai suaminya seperti itu. Karena dibilang di situ, baiklah kita menjadikan manusia atau ras manusia, mankind, serupa segambar dengan kita, kata Tuhan, supaya mereka have dominion over all things, atas segala sesuatu. Bukan supaya si laki itu berkuasa atas perempuan istrinya, bukan itu rencananya. Tapi rencananya laki-laki dan perempuan itu akan bersama-sama menguasai, ya, beranak cucu sudah banyak, menguasai atau have dominion atas segala sesuatu. Jadi emang perempuan ini bukan dirancang dari awal itu, Kejadian 1 itu untuk dikuasai suaminya, bukan. Tapi karena ini kejatuhan ini artinya manusia melakukan pelanggaran, maka datang disiplin Tuhan. Kepada suami ada kesulitan mencari nafkah apa sebagainya, tapi kepada perempuan terkena disiplin dalam arti dia dikuasai suaminya akan menguasai dia. Tapi dalam dirinya ada keinginan kuat. Ini bentuk disiplin juga. Keinginan yang kuat untuk tidak mau dikuasai suaminya, ya. Makanya dalam pernikahan itu kan hanya satu syaratnya bagi suami mengasihi istri, bagi istri menundukkan diri. Untuk zaman ini selama disiplin itu berlaku, ya itu peraturan sudah. Ya bukan, sekali lagi ya, bukan berarti perempuan dirancang supaya dia apa ya,
jadi harus menundukkan diri, harus suaminya menguasai dia, bukan. Tapi jika perempuan itu beribadah kepada Tuhan, perempuan itu takut akan Tuhan, maka dia bisa menguasai keinginannya itu dan dia bisa menundukkan diri dengan sukarela demi agar dia bisa menjadi penolong. Karena kalau menjadi penolong ya itu syaratnya itu tadi, karena dia memang perempuan itu didesain, awalnya itu didesain, itu istilah Ibrani itu ezer neget, penolong sepadan, itulah desain pertamanya itu perempuan ya. Nah, ketika dia melakukan pelanggaran dan akibatnya di dalam perempuan itu ada suatu desire, keinginan kuat untuk jangan suamiku, padahal itu disiplin Tuhan, bahwa Tuhan sudah bilang ia akan berkuasa atasmu. Jadi karena ini kedua hal ini, jadi kalau perempuan mau menjadi penolong yang sepadan, maka dia harus menerima disiplin Tuhan ini untuk dengan rela hati menundukkan diri. Menundukkan diri itu jangan bicara soal sejahtera nggak sejahtera, namanya juga menundukkan diri itu artinya nggak melakukan keinginan, ya jelas nggak sejahtera lah ya. Siapa sih yang menundukkan diri sejahtera kalau bicara perasaan? Ya, tapi kalau perempuan emang dia tahu posisinya dan dia tahu aku ingin jadi penolong yang sepadan, yang tidak ada jalan lain, itulah disiplin Tuhan. Penundukan diri, ya. Nanti kita lihat nih contoh-contoh, terutama Sarah, ini sangat bagus sekali contoh, kita akan lihat ini. Nah, jadi untuk menjadi penolong yang baik, seorang perempuan harus menerima disiplin Tuhan dalam arti tunduk pada suami. Oke, mari kita masuk dulu kepada Sarah. Ini perempuan pertama sebenarnya ya, itu Lamek itu dibilang ada dan Zila, tapi tidak ada di situ diceritakan bagaimana perbuatannya itu ya, tapi perempuan itu. Tapi yang kalau Sarah ini jelas ini kelihatan karena dia itu tokoh. Jadi ya, saya bicara perempuan dalam rencana Elohim ini bukan bicara pernikahan secara khusus, bukan kayak penasihat pernikahan gitu, bukan. Tapi lebih kepada peranan perempuan dalam rencana Tuhan yang besar itu untuk menaklukkan segala sesuatu itu. Ya, untuk manusia menaklukkan segala sesuatu. Jadi peran perempuan itu. Jadi enggak secara khusus bicara pernikahan nanti ya, enggak begitu. Walaupun nanti nyinggung-nyinggung begitu ya. Jadi nanti kita pelajari bukan hanya tokoh-tokoh perempuan dalam Alkitab. Selalu tokoh itu selalu dikaitkan dengan penolongnya karena dia ada peran dia itu ya. Ya. Jadi tapi juga nanti kita bicara pernikahan anak domba, yaitu bahwa Israel secara khusus itu adalah perempuan di mata Tuhan, karena Yahweh itu suaminya ya. Nanti kita lihat lah. Jadi udah tahu dulu tema kita ya. Ini bukan bicara keluarga ya, saya bukan penasihat keluarga ya acara. Oke, mari kita lihat Sarah. Ini Sarah ini di dalam Ibrani 11 ayat 11 dia itu disebut ya sebagai salah satu ya. Kan di sini Ibrani Abraham tentu disebut ya, Abraham itu oleh karena iman ya. Dia itu bisa dikatakan di sini karena iman Abraham taat dan sebagainya. Itu bicara Abraham terus ya, tapi di sini di bawahnya itu ayat 11 karena iman ia juga, artinya Abraham juga, dan Sarah. Ya, Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu ya. Nah, dan dikatakan di sini juga untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena Abraham ini yang dibilang ya, menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Karena Sarah itu tidak bisa dibilang menganggap Tuhan setia. Kenapa? Karena ketika dia udah kira-kira ya Abraham itu ya 13 tahun lah, dia kan Sarah memberikan usul kepada Abraham, hampiri Hagar hambaku, karena Tuhan tidak memberikan aku anak. Nah ini kan tanda enggak setia ini kan. Abraham akhirnya mendengarkan ya. Berikutnya ketika Tuhan bicara di usia Abraham 99 tahun, udah dekat itu. Nah, ini ayat-ayatnya ada di Kejadian 18
ayat 12. Coba dulu kita lihat ya, Kejadian 18 ayat 12. Ini apanya? Kejadian 18 ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Kan ini jelas membuktikan bahwa Sarah ya bukan hanya nggak setia juga, tapi dia memang nggak percaya. Karena kenapa? Dia aku sudah tua, gitu loh ya. Jadi kalau Abraham lain, di surat Roma pun dibilang, kalipun tidak dasar untuk berharap, Abraham percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa seperti yang dijanjikan, demikian. Nah, gitu. Ada kepercayaan Abraham itu. Tapi Sarah tidak. Hanya kenapa dia disebut dalam Kejadian Ibrani itu 11 ayat 11, dia sebagai salah satu pahlawan iman. Di mana kuncinya? Nah, kuncinya itu ada di sini, di mana Sarah menyebut Abraham tuannya. Nah, ini bukan berarti saya menganjurkan ya istri menyebut suami tuannya, bukan itu. Tapi dengan ungkapan itu, Sarah menunjukkan dia seorang perempuan yang penundukan dirinya cukup total. Ya kan, sudah cukup total. Dia sudah memposisikan dirinya katakanlah sebagai hamba gitu, di situ sebagai tuan. Kan itu sudah siap dibilang apa, dia nurut kan gitu. Sudah posisinya sudah penundukan diri yang total, hampirlah katakan begitu ya. Jadi ini juga yang disebut oleh surat Petrus itu 1 Petrus 3 ayat 6 ya, jadi ini menjadi contoh ya. Sifat Sarah ini atau sikap Sarah yang menyebut Abraham tuannya itu menjadi contoh. Itu disebutnya ya di Kejadian 18 ayat 12 yang kita baca tadi ya. Nah, di surat Petrus disinggung lagi 1 Petrus 3 ayat 6 ya, saya baca ini ya. Sama seperti Sarah taat, nah ini ya, taat kepada Abraham. Dia sebenarnya kepada Tuhan nggak terlalu dibilang taat banget lah ya. Perilaku Sarah ini udah kita tahu tadi dua hal ya. Dia ketawa ketika dijanjikan, dia juga ngusulin Hagar ya. Dia juga akhirnya menindas itu si Hagar, karena dia Hagar itu apa ya, pendeknya nggak kelihatan lah. Saya sepanjang saya pelajari tentang Sarah, perbuatannya di Kejadian ya, nggak kelihatan dia itu seorang yang apalah ya, katakanlah ya, yang bagus lah, nggak kelihatan gitu. Tapi dia ini kelebihannya ini ya, dia taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Malah Petrus bilang, dan kamu adalah anak-anaknya, anak Sarah maksudnya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Jadi kuncinya mengapa Sarah disebut pahlawan iman itu disebabkan karena Sarah melakukan penundukan diri. Kenapa jadi Tuhan perhitungkan soal penundukan dirinya Sarah ini? Karena memang kembali kita harus ke desain kita, kepada rencana semula itu, bahwa perempuan memang didesain untuk menjadi penolong bagi suaminya. Itu satu ya. Yang kedua, karena pelanggaran maka ada disiplin bagi seorang perempuan untuk menundukkan diri agar menjadi penolong bagi suaminya. Nah, karena Sarah melakukan fungsinya atau penundukan dirinya yang baik, dan karenanya dia menjadi penolong bagi Abraham, ya dalam hal ini kasus Sarah, dia menolong Abraham untuk memperanakan Ishak itu ya. Karena tiap suami nanti ada spesifikasinya, ada kekhususannya, tugasnya kan ya, di mana seorang istri harus mendukungnya. Dan karena memang Sarah yang melakukan itu, dan berarti dia Sarah ini menjadi seorang yang sesuai lah dengan rencana Bapak semula itu, menjadi penolong. Maka karena itu, sekalipun Sarah itu kelihatannya
dia tidak percaya kepada Tuhan, itu urusan dia dengan Tuhan lah. Tapi dia itu karena dia berfungsi sebagai penolong, sebagaimana rencana Bapa semula, maka di Ibrani 11 dia disebut pahlawan iman. Jadi kembali kalau menilai perempuan, pertanyaannya bukan seberapa dia pintar, seberapa dia gesit, masak atau apa. Bukan juga seberapa banyak dia melahirkan banyak anak dan sebagainya. Enggak itu dulu, walaupun itu ada nilainya nanti ya, karena Paulus ngomong begitu. Tapi kita lihat dulu fungsi awalnya itu. Perempuan itu didesain untuk apa? Untuk jadi penolong. Dan kalau pelanggaran, dia jadi punya keinginan kuat untuk tidak mau suaminya berkuasa atas dia. Nah kalau dia bisa menaklukkan dirinya dan dia seperti Sarah bilang Abraham tuannya tetap kepada dia, itu baru perhitungannya di situ nilainya tinggi di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Sarah masuk dalam daftar pahlawan iman ya. Ini mengenai Sarah ya. Jadi kemudian Ribka. Kita melihat Ribka ini istrinya Ishak ya. Ini ada Ribka ini tetap dia itu dipandang sebagai apalah ya. Karena ketika kuburan Abraham itu di konteks perjanjian lama, kuburan itu punya peranan penting karena di Hebron ya itu dikuburkan Abraham dan Sarah, kemudian Ishak dan Ribka, tapi nanti hanya Yakub dan Lea. Rahel mati tengah jalan. Nanti kita akan belajar tuh kenapa Rahel itu nggak nyampe ke situ. Karena begini, kalau orang dikubur dekat dengan Abraham itu, karena dia bapaknya itu, dia punya janji dengan Tuhan, dengan Yahweh, dengan El Shaddai, bukan Yahweh, El Shaddai. Jadi kalau orang mendekat ke sana, dikuburnya di sana, berarti dia dekat dengan janji Tuhan. Kenapa Yusuf nggak mau dikubur di Mesir? Karena dia nggak mau jauh dari janji Tuhan. Dia tolong kuburkan aku di situ, ya. Nah, kenapa Kaleb yang dapat ini? Hebron itu di situ ada orang enak. Orang enak itu orang-orang tinggi-tinggi gede-gede. Mungkin 3 meter lebih kali. Hampir 3 meter kali ya. Usianya. Tingginya. Itu Kaleb. Karena dia mengikut Tuhan sungguh-sungguh, dia mendapat itu Hebron. Dekat dia dengan kuburan Abraham. Jadi nilainya kuburan ini besar. Ribka masuk dia ke kuburannya Abraham, berarti nilainya ini Ribka ini tetap katakanlah berhasil lah dia ya. Kenapa? Salah satunya ini. Saya mau bicara kelebihan Ribka dan kekurangannya ya. Kelebihannya begini, Kejadian 25 ayat 22 dia minta petunjuk Tuhan. Ribka ya, Kejadian 25 ayat yang ke-22. Ini dibilang begini. Ini waktu dia hamil dia, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan dia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Ya. Tapi langkah berikutnya dibilang di sini ditulis. Dan Ribka itu pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ini nilainya tinggi di hadapan Tuhan. Minta petunjuk Tuhan ketika mengalami masalah. Beda dengan Raja Asia. Raja Asia itu di kerajaan Israel, kerajaan utara itu waktu itu Nabi Elia melayani situ. Dia jatuh, sakit kakinya apa semua. Dia minta petunjuk enggak kepada Tuhan. Ini ada di 2 Raja-Raja 1-3, nggak usah kita baca lah itu. Dia minta petunjuk kepada apa? Baal Zebub, siapa itu ya? Pokoknya berhala lah. Dia langsung datang, bilang dulu. Diutus Tuhan Elia untuk menjemput atau untuk berbicara kepada utusan-utusan Asia ini. Ditanya apa? Karena nggak ada Elohim, nggak ada Yahweh di Israel sehingga kalian ini minta petunjuknya kepada dewa-dewa. Dan terus Elia bilang ini, karena itu bilang sama Raja Asia, engkau akan mati, nggak sembuh. Jadi perihal meminta petunjuk kepada Tuhan, itu nilainya tinggi.
itu menunjukkan kerohanian seseorang, ya. Ribka ini banyak orang kena masalah larinya nggak kepada Tuhan, betul kan? Kena penyakit, ya barangkali nggak tanya Tuhan, langsung larinya ke dokter. Ya bukan salah lari ke dokter, tapi minta dong petunjuk Tuhan, apa emang harus ke sana. Terus kalau ada orang sakit langsung makan obat, minta dong petunjuk Tuhan, makan obat perlu nggak? Orang kena timpa masalah, bisnisnya hancur, langsung bagaimana caranya ini ya? Karena kalau orang berbisnis tahu apa perlu pinjaman, waduh, nggak minta petunjuk Tuhan dalam banyak hal ya. Ada apalagi kalau orang udah punya kekuatan sendiri, dia biasanya dia nggak minta petunjuk Tuhan biasanya ya. Jadi nilainya Ribka ini melakukan tindakannya, dia meminta petunjuk Tuhan, itu dihargai sekali oleh Tuhan ya. Tapi Ribka ini punya kelemahan, yaitu dia merancang. Kan kita tahu ya ceritanya waktu Yakub itu merampas berkat. Dia memang waktu Yakub itu merampas hak kesulungan Esau, itu memang inisiatif Yakub. Yakub lagi masak gitu, Esau pulang capek-capek, masak yang merah-merah, atau kacang merah atau apa itu. Yakub, Esau minta, Yakub bilang ayo jual dulu hak kesulungan, dijual. Ya, itu memang inisiatif Yakub. Tapi ketika dia merampas berkat yang dari Ishak yang sebenarnya diuntukkan kepada Esau, itu inisiatif Ribka. Karena begini ceritanya itu, kalau kita baca lah itu ceritanya ada situ. Ishak itu udah mau mati, dia rasa ya. Terus dia bilang, bilang sama Esau, dia panggil Esau, tolong dulu, berburu dulu. Aku mau supaya aku berkati engkau. Didengar sama Ribka, dan akhirnya Ribka inilah membuat rancangan yang melawan katakanlah suaminya itu. Sebenarnya memang hak Esau kok untuk mendapat sebagai anak sulung, itu hak Esau untuk mendapat berkat itu. Bukan Yakub nggak diberkati, tapi hak berkat kesulungan itu tetap ada, ya. Tapi Ribka di situ merancang ya, istilahnya nggak jadi penolong lah, nggak jadi penolong bagi Ishak. Ya, Ribka itu malah merancang yang ngeri juga ya. Sebenarnya Yakub udah takut. Gimana kalau tahu, karena kulitku ini licin, itu kakakku Esau berbulu, kalau nanti dipegang aku malah kena kutuk. Ribka sampai bilang berani, ya kutuknya biar aku tanggung, yang penting kau dengar aku. Waduh, ini ngeri juga ini ya. Perlawanan Ishak. Memang karena Ribka sayang sama Yakub ya. Tapi dia dengan berbuat begitu, dia sayang sama anaknya, dia melawan suaminya, rancangan suaminya dalam hal itu ya. Bahkan dia merancang perampasan berkat itu. Nah, disinilah dia kelemahan Ribka ya. Tapi karena kelebihannya dia minta petunjuk Tuhan, tetaplah Ribka di kuburnya, di kuburan Abraham. Beda dengan Rahel, kita akan cepat aja dulu. Sebenarnya Rahel dan Lea. Rahel ini sebenarnya yang dicintai Yakub. Ya, kita tahu Yakub istrinya dua, Lea dan Rahel itu. Ya, ada dua gundiknya. Tapi Yakub ini cinta sama Rahel. Nah, waktu Yakub pergi dari Laban, dari mertuanya itu, si Rahel ini mencuri terafim. Terafim itu berhala, dewa, kayak patung bentuknya begitu. Dicurilah sama si Rahel. Ya. Dikejar sama Laban mencari-cari, rupanya Yakub nggak tahu itu, ya. Jadi walaupun Rahel ini dicintai oleh Yakub, tapi Rahel ini tidak menjadi penolong dalam arti mengikuti El Shaddai-nya si Yakub. Ya, dia bawa berhala yang dari rumah ayahnya itu. Nah, ini menjadi problem ini. Dia nggak jadi penolong kalau begini, sama seperti Jebel kalau kita lihat nantilah itu. Akibatnya ya kita tahu setelah dia melahirkan si Yusuf, adanya Bunyamin. Dia mati di situ, enggak sampai dia ke kuburan ke Hebron. Jadi dia matinya di kayaknya Bethlehem Efrata ya kan. Di tengah jalan lah. Enggak nyampe dia. Ya, dia tidak bisa, dia enggak mencapai garis finish. Kalau Lea, walaupun dia enggak dicintai oleh suaminya, Lea itu ikut.
ya, ikut dia ke Yakub. Waktu si Yakub cerita begini, aku mau pergi dari rumah ayahku. Ya Lea juga ya. Dia bilang ya udah kita sana. Ikutlah ya. Lea itu ikut Yakub. Akhirnya yang dikubur di Hebron itu Yakub dan Lea. Rahel tidak sampai karena dia tidak melepaskan berhala rumah ayahnya, dan dia dengan demikian dia tidak ikut Yakub sepenuh hati lah, kira-kira begitulah. Nggak jadi penolong bagi Yakub, nggak jadi penolong sepadan ya. Nah jadi kesimpulannya apa? Ini tunggu dulu, Mazmur 41 ayat ya, saya menutup ya. Mazmur 45 ayat 10, saya bacakan dulu ini. Mazmur 45 ayat 10. Ini begini, dengarkanlah, ini pernikahan raja ya. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Supaya kenapa? Supaya bisa nanti mengikut suamimu. Ikut suamimu gitu loh. Jangan bawa apalagi berhala keluarga ayahmu. Nanti mati kayak Rahel itu. Mati di tengah jalan, nggak mencapai garis akhir. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya tetap ya. Untuk menjadi penolong, ingat ya, selalu perempuan itu desainnya pertama itu menjadi penolong. Bukan untuk menundukkan diri dulu, bukan. Itu hanya disiplin karena pelanggaran. Tapi kalau mau jadi penolong harus menjalankan disiplin Tuhan. Dalam arti tekanlah itu keinginan yang kuat itu, desire, suka itu, yang memang ditaruh itu di dalam itu diri setiap perempuan. Enggak semua perempuan yang kuat saya lihat sih. Ada yang perempuan yang sangat-sangat dominan, memang kuat sekali, mandiri. Wah pokoknya nanti kayak Jebel itu kuat sekali. Itu nggak mungkin suaminya bisa melakukan. Lebih bagus kalau saya kadang-kadang menasihati kamu, lebih bagus nggak usah menikah aja gitu. Kalau dia mau, karena kamu sudah hebat, sudah mantap, sudah mandiri, sudah kau nggak bisa jadi penolong, kau udah bisa jadi pemimpin aja udah gitu, kira-kira begitulah ya. Tapi enggak, perempuan ini kesimpulannya, perempuan akan menjadi penolong yang baik kalau dia menundukkan diri, hampir sama juga. Karena itu memang hampir sama dengan yang kemarin kesimpulannya. Kira-kira begitulah ya kesimpulannya. Perempuan akan menjadi penolong yang baik kalau dia bisa menekan perasaannya itu, keinginannya kuatnya itu, dan dia mau menundukkan diri kepada suaminya. Haleluya. Amin.